apa yang perlu kita dapatkan gitu ya. Terus rancangan tulisannya seperti apa. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap kedua, coba kita flashback yang kemarin. Bapak Ibu sudah nulis kan 2 kali kan? Ya, yang pertama ada perencanaan nggak? Nggak ada. Jadi nggak Jelas. ya, itu kalau kita nulis tanpa perencanaan. Ya. Yang kedua pakai perencanaan nggak? Pakai. Jadi nggak? Jadi. Oh jadi. Bagus nggak? Bagus. Bagus ya. Baik. Oke, lanjut. Menurut kita Tahap berikutnya adalah menulis draft. Menulis draft. Draft itu apa, Bu? Tulisan kasar draft itu. Yang namanya tulisan kasar itu sudah ada tulisannya, tapi belum rapi. Tapi sudah ada tuh, tulisannya sudah ada, ya. Tapi juga bukan layout ya, kalau bukan layout, mohon maaf, outline. Nah, kalau outline itu kadang-kadang ada cuma poin-poin. Kalau poin-poin saja itu berarti perencanaan tuh tulisan. Nah, karena itu kita di menulis draft. Apa yang kita lakukan ketika menulis draft atau tulisan kasar ini? Kita menuliskan ide-ide dalam bentuk tulisan yang kasar. Jadi ide kita tulis dulu, kita tuangkan dulu. Belum benar, nggak apa-apa. Kebalik-balik, nggak apa-apa. Ya, kalimatnya banyak yang salah, nggak apa-apa. Ya, yang penting idenya keluar dulu. Nah, gitu. Nah, kemudian pada tahapan menulis draft ini memungkinkan kita untuk meninjau lagi tulisan kita sebelum dikembangkan lebih lanjut. Ditinjau lagi, dibaca lagi, dibetulkan lagi. Memungkinkan untuk itu. Nah, dengan demikian ide-ide yang dituliskan pada draft itu sifatnya masih sementara. Bisa jadi ada yang kita del, bisa jadi ada yang kita tambah, gitu ya. Nah, jadi masih mungkin diubah dan masih atau dilakukan perubahan. Itu di tahap menulis draft. Sayangnya Bapak Ibu itu kadang nggak sabar, tulisannya masih draft sudah langsung dikumpulkan. Ya, lanjut next. Oh, ini masih menulis draft. Nah, pada tahapan ini kita tidak harus terforsir untuk berpikir hal-hal yang teknis. Berpikir hal-hal teknis itu apa Bapak Ibu? Ejaan, kalimat, tanda baca, apalagi? Apa? Oh, huruf kapitalnya benar atau belum? Apalagi? Nah, pada idenya. Kita lanjut. Nah, berikutnya di tahap berikutnya baru kita melakukan revisi. Bagaimana cara melakukan revisi? Atau revisi itu apa tuh Bapak Ibu? Perbaikan. Apa bedanya sama editing? Editing lebih apa bedanya sama revisi editing? Dulu baru edit ya. Editingnya dulu lebih kepada ke ide. Revisi biasanya pada kontennya, Iya, isinya. Alurnya, idenya. Kalau editing pada aspek penulisan. Nah, biasanya revisi dan editing dilakukan bareng-bareng, bisa. Ya, bedanya itu. Jadi bagaimana cara melakukan revisi? Pada melakukan revisi, kita bisa membaca ulang dari awal sampai akhir. Lalu kita tandai, oh ternyata ini kok ada alur yang terpotong ya kalau kita nulis cerita anak. Ini kok kayaknya tokohnya nggak tepat ya. Saya nulis tokohnya tokoh jahat tapi pakai anak ayam yang kemarin lucu banget itu loh. Nah gitu ya. Tapi Bapak Ibu jangan bilang, sekarang banyak Bu yang kelihatan cantik-cantik tapi jahat Bu. Gitu ya. Sinetron banget itu ya. Nah, kita tandai, oh kayaknya ini tokohnya nggak tepat. Ini bagian revisi. Sepertinya ini lebih enak kalau tokoh jahat itu apa ya? Apa ya Bu? Kumbang? Rubah, mungkin buaya, mungkin ya. Nah, itu pada tahap revisi. Jadi kita baca ulang dulu, kemudian kita bisa memberi catatan-catatan bagian mana yang perlu kita perbaiki. Bisa kita lakukan sendiri, tapi bisa juga kita dengan sharing dengan teman. Ya. Sharing dengan teman. Jadi nanti suruh baca temannya, terus temannya diajak diskusi. Oh, kalau menurutku begini, kalau menurutku begini. Nah, itu juga bisa. Ya, next, Mbak. Nah, setelah revisi, satu hal sebelum saya masuk ke sini,
Nah, ketika melakukan revisi, Bapak Ibu memang bisa sharing dengan teman, tapi tidak semua masukan dari teman Bapak Ibu akan ambil. Karena beda sudah pasti. Iya, tidak semuanya harus Bapak Ibu Bapak ambil. Tapi setidaknya kan jadi bahan ya. Oh iya ya, ternyata tokoh ini nggak tepat ya. Nah, misalnya begitu. Nah, tahap berikutnya adalah tahap lanjut editing. Editing ini penyuntingan pada aspek kebahasaan dan aspek mekanik. Aspek kebahasaan dan bantu Pak Haji. Iya. Jadi pada aspek kebahasaan dan aspek mekanik ini pada tadi aspek menulisnya. Oh, baru ini mestinya huruf kapital. Ini mestinya tanpa spasi. Oh, ini mestinya miring, ya. Oh, ini kalimat terlalu panjang, kita potong. Bisa jadi 2 kalimat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu di tahap menyunting atau tahap editing. Next. Tahap yang terakhir adalah publikasi. Ada banyak cara bisa kita gunakan untuk publikasi, ya. Prinsip publikasi adalah sharing. Jadi tulisan itu dibaca orang lain itu sudah publikasi. Jadi sebenarnya gini, kita nulis, kita bahas di sini itu sudah publikasi, Bapak Ibu. Prinsipnya sudah terpenuhi sebenarnya. Artinya sudah dibaca orang lain. Atau kita nulis, kemudian sharing ya, ada Ibu punya komunitas nulis, sudah dibaca bareng-bareng, didiskusikan, itu juga sudah publikasi. Ya, tapi kalau misalnya publikasi itu jadi lebih luas lagi, yang membaca lebih banyak lagi kan lebih bagus Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu nulis cerita anak, setelah ini dibawa ke sekolah, nanti cerita sama anak-anak. Nah, kemarin Ibu, Bapak baru pelatihan. Nah, hasilnya bisa loh dibaca sama anak-anak. Itu juga sudah tahap publikasi. Prinsipnya tahap publikasi itu sharing. Kalau publikasi yang lebih detail lagi ya nanti bisa diterbitkan, bisa termasuk di media sosial. Media sosial itu juga publikasi loh Bapak Ibu. Ya. Itu juga publikasi. Baik, begitu proses menulis. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Silakan.